Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lara Nujum, Prodi PPKN Angkatan 2022 dengan NIM 228720511. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari Prodi PPKN 2022 dengan NIM 2287205021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tujanah dari Prodi PPKN Angkatan 2022 dengan NIM 22872055041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Arnia dari Prodi PPKN Angkatan 2022 dengan NIM 22872050121. Pendidikan politik adalah pemberian pendidikan yang mana bertujuan untuk mengkonsumsi diri atau memasakkan diri yang memintanya kita sebagai warga negara. Nah, sasarannya pendidikan politik yaitu untuk membangun masyarakat cerdas dalam berproses politik dan mengetahui hak maupun kewajiban sebagai warga negaranya. Nah, ini merupakan proses bentuk partisipasi masyarakat dalam proses berpolitik. Pemilu adalah jalan bagi masyarakat untuk memilih, menyampaikan pandangan melalui pemungutan suara, dan berpartisipasi sebagai bagian penting negara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara. Negara Indonesia melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Atas dasar hak tersebut ditentukan nasib bangsa dan negara, termasuk partisipasi aktif melalui hak pilih. Menurut pasal 2 nomor 7 tahun 2017 menjelaskan asas-asas pemilu sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dikenal sebagai fair dan jurdil. Untuk mewujudkan pemilu yang bersih, masyarakat perlu memahami bahayanya kebijakan moneter di mana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan negaranya. Di sini saya mau bertanya tentang pemilu 2024. Kan sekarang lagi rame-ramenya tentang pemilu tahun 2024. Kan pemilu itu merupakan politik konstitusional yang bersifat berkeharusan bagi bangsa yang berdemokrasi. Lalu harapan Ibu tentang pemilu di tahun 2024 ini seperti apa? Harapannya semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada kecurangan dalam pemilu, dan semoga penyelenggara pemilu dapat berkomitmen melaksanakannya dengan baik. Terus satu kata untuk pemilu tahun 2024 ini apa, Bu? Pemilu 2024 sukses. Sekarang itu lagi rame-ramenya ya Mbak, tentang persiapan menghadapi pesta demokrasi, yang mana pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat keharusan bagi negara demokrasi. Nah, yang tahun depan akan dilakukan di Indonesia. Nah, bagaimana harapan Mbaknya terkait pemilu di tahun 2024? Harapannya bansos tetap lancar, semua akses jalan diperbaiki, sama itu beasiswa, ekonomi ya lancar. Yang satu lagi, satu kata untuk pemilu di tahun 2024 ini. Semoga sukses. Saya mau bertanya tentang yang siapa mengajukan pemilu, yang mana pemilu merupakan proses politik keharusan bagi negara demokrasi. Lalu bagaimana harapan Ibu saudara terkait pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024? Harapan saya untuk pemilu tahun 2024, harapannya saya hanya simpel dulu, pemilu yang tepat, negara maju, berkembang dan sesuai visi misi. Terus bagaimana
Aku duwe kanca model kaya iri iki. Ditulungi mentung jaya. Nah, sekarang tuh lagi rame-ramenya nih ya Mas ya, tentang persiapan pesta demokrasi, yaitu pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Nah, pemilu sendiri itu kan merupakan proses politik konstitusional yang bersifat keharusan bagi negara demokrasi. Nah, bagaimana sih harapan Mas tentang pemilu ini tahun depan ini? Kalau dari saya pribadi, harapan untuk pemilu di tahun 2020 itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi momentum untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih baik lagi. Mungkin memang di setiap pemilu, nggak cuma pemilu di tahun depan, itu yang namanya perbedaan pilihan pasti ada. Cuman harapan saya juga perbedaan itu tidak membuat perpecahan dan juga permasalahan yang nantinya bisa berimbas ke persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu aja sih. Begitu ya. Satu lagi Mas, satu kata untuk pemilu di 2024. Merdeka sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas PGRI Banyuwangi, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini kami izin untuk mensosialisasikan bagaimana sih cara kita sebagai pemilih nih untuk memilih pemimpin yang baik dalam pemilu 2024 yang akan dilaksanakan tahun depan. Cara memilih pemimpin yang baik itu salah satunya yaitu memilih dengan hati nurani kita sendiri. Kan sekarang ini banyak pemilu yang menggunakan money politik atau politik uang dengan cara memberikan uang kepada warga untuk membeli suara mereka agar mereka dapat memilih orang tersebut. Jadi kita harus menggunakan hati nurani kita. Yang kedua yaitu kita harus melihat visi dan misi dari mereka. Apakah visi misi mereka itu sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk kemajuan negara Indonesia ini. Dan yang ketiga yaitu menyimak pendapat dan rekomendasi dari masyarakat. Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus mampu memilih calon-calon untuk menampung aspirasi masyarakat untuk masa depan yang lebih baik lagi. Jadi kita itu harus memilih calon-calon yang memang benar-benar bertanggung jawab dengan melaksanakan tugas-tugasnya, bukan hanya janji-janjinya saja yang diperbesar ketika kampanye, tapi janji tersebut harus diwujudkan pada saat ia menjadi pemimpin. Karena pemimpin tersebut merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan hak pilih kita dengan memilih calon yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan juga terima kasih Ibu Fitri telah meluangkan waktunya. Satu lagi Bu, satu kata untuk pemilu di 2024. Saya sebagai rakyat negara Indonesia ya mewujudkan biar negara ini pemilunya lancar, aman, ya kan, itu aja sudah. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa pendidikan politik bertujuan memberikan pendidikan kepada individu agar mereka dapat mencapai aktualisasi diri sebagai warga negara yang cerdas dalam berpolitik. Tujuan dari pendidikan politik adalah membangun masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban dan menyalurkan aspirasi politik. Dengan pemilihan umum atau pemilu menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan bahwa pemilu adalah suatu mekanisme yang penting bagi masyarakat Indonesia untuk memilih
menyuarakan pandangan dan berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara. Undang-Undang Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan asas pemilu yang harus diikuti, termasuk prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pemahaman tentang pentingnya kebijakan moneter dan peran masyarakat dalam menentukan masa depan negara, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi untuk mewujudkan pemilu yang bersih.